Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya ingin sharing sedikit materi tentang uji reliabilitas dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi sebelum kita melakukan praktek pengolahan uji reliabilitas dengan menggunakan Microsoft Excel, berikut sedikit materi pengantar agar kita bisa lebih memahami tentang uji reliabilitas. Jadi suatu kuesioner penelitian itu dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Nah, uji reliabilitas ini dilakukan setelah item kuesioner dinyatakan valid. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang. Dan uji reliabilitas ini dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh item kuesioner dalam satu variabel penelitian. Jadi dia sedikit lebih simpel dibandingkan dengan uji validitas, yang dimana pada uji validitas itu item kuesioner diuji valid tidaknya satu persatu. Berbeda halnya dengan reliabilitas, itu dia langsung ke seluruh item kuesioner. Dan terdapat berbagai rumus ataupun teknik dalam mencari reliabilitas. Salah satunya yaitu dengan menggunakan Cron-Bashk Alpha. Pengujian reliabilitas dengan Cron-Bashk Alpha dapat mengolah data berskala ganda atau multiple scale yang skornya bisa antara 1 sampai 5, 1 sampai 7, minus 3 sampai 3 dan seterusnya. Jadi misalkan kalau menggunakan kuesioner dengan skalanya itu terdiri atas 5 opsi, berarti skornya itu akan terdiri atas 5 jenis, yaitu dari 1 sampai dengan 5. Selain itu, Cron-Bashk Alpha juga bisa digunakan untuk menguji reliabilitas dari instrumen tes uraian, yang dimana skornya itu ganda ya, bisa lebih dari 1, bisa yang skala 5, 10, yang dimana berbeda untuk setiap item soal. Nah, ini dia adalah rumus untuk menentukan reliabilitas dengan menggunakan Cron-Bashk Alpha. Jadi R ini menunjukkan reliabilitas instrumen, itu sama dengan K dibagi dengan K kurang 1, di mana K ini adalah banyaknya item kuesioner atau banyaknya butir pertanyaan, dikalikan dengan 1 dikurang jumlah varians butir dibagi dengan varians total. Oke, contohnya di sini pada satu penelitian kita ingin menguji reliabilitasnya dengan menggunakan rumus Cron-Bashk Alpha. Judul penelitiannya adalah pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 SDN Tunas Bangsa. Kita akan melakukan uji reliabilitas variabel motivasi belajar. Jadi pada contoh ini, variabel motivasi belajar diukur dengan menggunakan kuesioner berbentuk checklist yang menggunakan skala Likert dengan 5 opsi jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, cukup setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Nah, setelah kuesioner disebar kepada responden untuk uji coba, selanjutnya kita sebagai peneliti sebelum melakukan uji reliabilitas itu harus melakukan scoring jawaban dari kuesioner yang telah kita kumpulkan. Jadi scoring jawaban ini berbeda antara skor yang pernyataan atau pertanyaan positif dengan pernyataan yang negatif. Ini bisa dilihat ya perbedaannya antara yang pernyataan positif dan negatif, scoringnya seperti apa. Nah, setelah itu kita melakukan ujinya. Jadi rumus yang tadi itu kita masukkan formulanya di Microsoft Excel, dan dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas Cron-Bashk Alpha itu salah satunya menurut Wiratna Sujarwi yang mengatakan bahwa kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cron-Bashk Alpha-nya itu besar sama dengan 0,6. Jadi kalau misalkan nilai R yang ada pada rumus tadi kita cari dan hasilnya lebih besar atau sama dengan 0,6, berarti instrumen yang kita gunakan itu sudah reliable. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 0,6, berarti instrumennya tidak reliable. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktek uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Cron-Bashk Alpha menggunakan Microsoft Excel. Oke.
Baik teman-teman, ini adalah hasil dari pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jadi pada contoh ini kuesionernya dijawab oleh 12 responden ya. Ini respondennya, kemudian ada 10 item pertanyaan pada kuesioner ini. Di sini saya sudah melakukan scoring, ini adalah scoring jawabannya, dan kita akan mulai menentukan berapa reliabilitas dari instrumen ini. Oke, langkah pertama untuk melakukan reliabilitas adalah kita menentukan total skor dari setiap responden. Jadi caranya di sini, caranya di sini kita mulai dari responden yang pertama, total skornya itu, di sini kita menggunakan formula sama dengan sum atau sum, kemudian buka kurung, lalu blok jawaban responden pertama pada item pertama sampai ke item yang ke-10. Oke, jadi jawaban responden pada item yang pertama sampai dengan item yang ke-10 di blok, kemudian tutup kurung, enter. Jadi ini adalah total skornya. Seterusnya sampai dengan responden yang ke-12 kita cari total skornya. Ini kita tinggal tarik turun saja, tidak perlu menginput rumus lagi, maka secara otomatis total skor untuk setiap responden akan muncul seperti ini. Oke, setelah seluruh total skor setiap responden sudah kita tentukan, sudah ada, maka kita satu persatu menentukan item-item yang ada pada rumus untuk menentukan reliabilitas dengan menggunakan Cron-Batch Alpha. Oke, kita mulai dari variance dulu. Variance. Oke, ini kita mencari variance item dulu ya. Jadi kita mulai dari item pertama variasinya berapa, item kedua variasinya berapa sampai dengan item yang ke-10, karena pada kuesioner ini terdiri atas 10 item. Oke, untuk item yang pertama variasinya itu rumusnya kita ketikkan di sini sama dengan var kemudian buka kurung blok jawaban pada item pertama mulai dari responden pertama sampai dengan responden ke 12 ya, di blok seperti ini, kemudian tutup kurung. Setelah tutup kurung itu kita enter, maka akan muncul variance untuk item nomor 1. Oke, ini dia variance untuk item nomor 1. Selanjutnya variance untuk item nomor 2 sampai dengan item nomor 10 itu tinggal kita tarik saja dari sini. Oke, kita tarik sampai ke item yang ke-10, maka secara otomatis akan muncul variance item sampai dengan item yang ke-10. Oke. Kita lihat di sini rumusnya jumlah variance butir. Jadi kita membutuhkan jumlah variance butir. Oke, jumlah variance butir itu artinya penjumlahan total dari masing-masing variance item yang ada ini. Jadi di sini kita ketikkan jumlah variance butir. Oke, jumlah variance butir di sini kita tuliskan hasilnya, itu formulanya adalah sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita blok dari variance butir pertama sampai dengan variance butir yang ke-10, karena ini jumlah variance butir berarti total keseluruhan dari variance tiap-tiap butir. Oke, kita tutup kurung, kemudian enter, maka akan muncul jumlah variance butirnya. Kemudian yang diperlukan pada rumus ini lagi adalah variance total. Variance total ini maksudnya adalah variance pada skor total. Skor total yang ini ya, yang sudah kita cari di awal tadi, maka rumusnya itu sama dengan var, kemudian buka kurung, kita blok total skor responden pertama sampai dengan responden yang ke-12. Seperti ini.
lalu tutup kurung, enter. Sudah dapat jumlah varians butirnya sudah, varians totalnya juga sudah. Adapun K di sini adalah banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya item pada kuesioner. Di sini kan itemnya ada 10. Ya, itemnya ada 10. Oke. Jadi K ini tidak apa-apa sebenarnya kalau tidak dituliskan. Yang penting kalian mengerti bahwa yang dimaksud dengan K di sini adalah banyaknya butir pertanyaan atau butir atau item dari kuesioner. Oke, di sini banyak itemnya ada 10, maka kita tuliskan saja 10 di sini. Oke, semuanya sudah lengkap. Sekarang kita bisa menentukan reliabilitasnya dengan menggunakan rumus alpha Cronbach ya, yang ini. Jadi kita fokus ke rumus ini. Sini rumusnya sama dengan, kita ketikkan sama dengan ini K dibagi dengan K kurang 1. K kita ketahui nilainya adalah 10. Jadi bisa langsung kita ketikkan saja 10 dibagi K kurang 1. Berarti 10 kurang 1, 9 ya. 9. Oke. Jangan lupa di sini kita pakai tanda kurung ya. Tanda kurung K dibagi K kurang 1. Tanda kurung. Kemudian dikali dengan 1 kurang jumlah varians butir dibagi varians total. Oke, dikali berarti shift 8 ya, bintang. Dikali dengan buka kurung 1 dikurang sini kayaknya kita perlu buka kurung lagi untuk memisahkan operasi yang akan dilakukan duluan ya. 1 dikurang buka kurung lagi jumlah varians butir, ini ya jumlah varians butir, kita klik selnya nilainya, dibagi garis miring varians total. Oke. Kemudian kita tutup kurung ya, itu agar itu duluan yang dioperasikan sebelum dikurangi dari 1. Tutup kurung ya, lalu kita tutup kurung sekali lagi. Oke, di sini. Jadi kuncinya di Excel itu kalau kita buka kurungnya sebanyak 2 kali, maka ditutupnya juga harus sebanyak 2 kali. Jadi di sini kita cek tutup buka kurungnya ada 3, tutup kurungnya juga ada 3, berarti sudah balance. Ini langsung kita enter, maka akan muncul hasil nilai reliabilitas. Oke, ini dia nilai reliabilitasnya adalah 0,850 sekian. Dan dasar pengambilan keputusan di sini kita bisa lihat jika nilai Cronbach alpha lebih besar atau sama dengan 0,6 maka reliable. Selain itu, jika kurang dari 0,6 maka tidak reliable. Di sini kita lihat 0,85 itu lebih besar dari 0,6, maka dapat kita simpulkan bahwa instrumen ini sudah reliable. Oke, seperti itu ya teman-teman, simpel saja pengujian reliabilitas dengan menggunakan Microsoft Excel teknik Cronbach alpha.